Shalom para sahabat Kristus, salam penuh kasih kepada saudara semua. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk nafas hidup dan kesehatan yang masih kami miliki. Ajarilah kami ya Bapa lewat firman-Mu, seperti seorang bapa mengajar anak-anaknya akan apa yang baik dan benar untuk kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, istilah bersembunyi pertama kali muncul di Alkitab dalam Kejadian 3 ayat 8-10. Demikian bunyinya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Bersembunyi pada zaman dahulu adalah berada di antara pohon-pohon dalam taman, atau masuk ke dalam goa agar tidak ditemukan oleh orang lain. Tetapi bersembunyi pada zaman sekarang bisa dilakukan di balik alat-alat canggih teknologi atau pekerjaan kita. Pandang saja keadaan di sekeliling kita. Lihatlah betapa banyaknya orang-orang yang disibukkan dengan ponsel mereka tanpa mempedulikan orang-orang di sekeliling mereka. Banyak orang sibuk di dunia mereka masing-masing yang tercipta di dalam ponsel mereka. Sewaktu kita lewat di kawasan perkantoran bisnis pada malam hari, kita bisa melihat betapa banyaknya lampu-lampu kantor yang masih menyala di malam hari di antara gedung-gedung bertingkat. Sejak kejadian di Taman Eden, manusia telah terbiasa bersembunyi dari keharusan berinteraksi dengan orang lain agar tidak dilukai, bersembunyi dengan topeng pekerjaan agar memperoleh pengakuan dari orang lain akan prestasinya, bersembunyi di balik banyaknya harta agar dikagumi oleh orang lain. Kita adalah orang-orang yang mahir bersembunyi. Namun demikian, Tuhan bertanya kepada kita, "Di manakah kita?" Bukan karena Dia tidak tahu di mana kita berada, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, tetapi Dia ingin kita keluar dari persembunyian kita agar kita dapat dipulihkan. Seperti halnya Adam bersembunyi karena takut dan malu apabila dirinya terlihat oleh orang lain, kita juga bersembunyi karena kita tidak ingin orang lain melihat kita apa adanya dengan kelemahan-kelemahan kita. Saudara terkasih, bersembunyi bukanlah hal yang baik. Mengenakan topeng akan membuat kita kehilangan jati diri yang sebenarnya, dan pada akhirnya hal-hal itu akan menghancurkan kehidupan kita. Marilah kita menjawab panggilan Tuhan agar kita keluar dari persembunyian kita. Jangan terlalu terikat dengan ponsel kita sehingga kita mengabaikan hubungan sosial dengan keluarga dan sesama kita. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Terlalu mengisolasi diri akan membuat kita menjadi orang yang berpikiran dan berperilaku aneh, dan juga
Jangan menjadikan pekerjaan atau harta sebagai topeng untuk membuat kita tampil menjadi orang lain demi mendapatkan pengakuan dan kekaguman dari orang lain. Mari kita baca ayatnya dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sahabat yang terkasih, demikianlah renungan hari ini. Mari kita renungkan apakah dalam hidup kita masih bersembunyi di balik hal-hal tertentu untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita. Jika masih ada, maka mintalah Roh Kudus untuk menyingkapkannya bagi kita agar kita dapat berjalan keluar dari persembunyian kita dan menjadi diri kita sendiri yang masing-masing telah diciptakan secara istimewa oleh Tuhan. Untuk menutup renungan ini, mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih karena Engkau selalu mencari kami ketika kami bersembunyi. Terima kasih karena tidak membiarkan kami terus-menerus bersembunyi di balik topeng kami. Betapa besarnya kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Engkau memiliki rencana yang indah untuk menjadikan kami anak-anak yang menggenapi tujuan penciptaan kami dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau memulai aktivitas kami. Berkatilah kami semua yang bersekolah, bekerja, maupun yang berada di rumah. Biarlah tangan-Mu senantiasa menuntun kami dan hikmat-Mu membuat kami memilih keputusan-keputusan yang benar dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya ini karena belas kasihan dan campur tangan-Mu ya Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.